Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan adaptasi sel, terutama atrofi. Dalam slide ini kita boleh melihat satu unit kehidupan terkecil dari badan manusia, yaitu sel. Di sini ada foto tisu atau jaringan dari epitelium usus. Ini adalah foto mikroskopik. Kita bisa melihat ada beberapa sel. Yang pertama di sini adalah goblet cell. Ya, kita boleh lihat di sini juga ada goblet cell. Goblet cell ini mengeluarkan atau memproduksi mukus yang akan melindungi permukaan sel epitelium. Selanjutnya kita boleh lihat di sini adalah sel enterosit. Ini adalah sel-sel absorptif. Sel-sel ini berfungsi untuk menyerap saripati makanan yang masuk ke dalam usus kita dan akan dimasuk ke dalam sel ini dan akan diserap masuk ke dalam darah. Kita bisa melihat di sini sel-sel yang merupakan unit terkecil kehidupan dari badan manusia. Sel-sel ini akan bersatu atau berhimpun membentuk satu jaringan atau tisu, dan kemudian beberapa tisu akan membentuk organ. Organ-organ ini akan membentuk sistem organ dalam badan manusia. Suatu sel mestilah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran yang buruk seperti temperature yang ekstrim, apakah temperatur yang rendah ataupun yang tinggi. Kemudian kepekatan zat terlarut, bekalan oksigen, atau kehadiran agen yang berbahaya dan lain-lain. Agen berbahaya ini seperti mikroorganisme yang bersifat patogenik, yang boleh merusak sel-sel. Selain itu, agen berbahaya juga boleh merupakan bahan yang bersifat toksik, seperti racun, bahan kimia yang bersifat korosif, alkaline. Selain itu juga boleh merupakan fisiologi yang berubah di dalam badan, sehingga sel-sel mestilah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini. Nah, adaptasi ataupun sel ini merangkumi atrofi, hipertrofi, hyperplasia, metaplasia, dan displasia. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan lebih intensif mengenai atrofi. Atrofi adalah suatu adaptasi atau penyesuaian terhadap keperluan atau sumber daya yang berkurang untuk aktivitas sel. Secara klinik, atrofi sering dinyatakan sebagai penurunan ukuran atau fungsi organ atau tisu yang disebabkan oleh penurunan ukuran dan bilangan sel. Atrofi boleh disebabkan oleh penggunaan otot rangka yang berkurang atau kehilangan isyarat tropik sebagai bagian daripada penuaan yang terjadi secara normal atau secara fisiologik. Selanjutnya, pengurangan size organ mungkin mencerminkan atrofi sel yang boleh kembali pulih, boleh kembali semula normal, atau kehilangan sel yang tidak dapat dipulihkan. Jadi kalau sudah berkurang atau atrofi, dia tak boleh berubah semula menjadi normal. Sebagai contoh, sel-sel otot yang mengalami atrofi pada anggota badan yang tidak berfungsi, seperti kalau mengalami patah tulang, kemudian di fixation, dan kalau kembali aktiviti fisikal diperbaharui atau aktiviti fisikal
dibuat semula boleh menyebabkan ukuran dan fungsi mereka kembali normal. Atrofi pada otak pada penyakit Alzheimer ini adalah sekunder karena kematian sel yang meluas. Size atau keadaan ukuran otak tidak dapat dipulihkan karena sel-selnya mati. Jadi kalau sudah sel mati tidak boleh hidup semula. Kalau sudah mati, die, dia akan loss dan ukuran akan berkurang. Selanjutnya, atrofi ini boleh bersifat fisiologik atau patologik. Atrofi yang bersifat fisiologik ini adalah normal. Biasanya berlaku semasa perkembangan normal embrio. Beberapa struktur embrio mengalami atrofi semasa perkembangan janin, seperti saluran notochord dan thyroglossal. Kemudian pada case bersalin, seorang perempuan hamil, kemudian uterusnya atau rahimnya akan membesar, dan setelah kelahiran bayi, rahim ini ukurannya akan menurun sejurus selepas bersalin. Nah, ini fisiologik, ya. Artinya tidak ada kaitan dengan penyakit atau perubahan abnormal. Kemudian penuaan secara biologik, orang-orang yang tua, orang yang menjadi tua, ini akan terjadi perubahan ukuran seperti muscle, otot-otot. Otot-otot ini akan berkurang secara normal karena penuaan. Kemudian juga otak manusia ini kalau umur makin tua, dia akan mengalami penurunan size atau ukuran. Manakala atrofi yang berlaku secara patologik ini bergantung pada sebab yang mendasarinya. Ini biasanya terlibat dalam penyakit kronik. Ini bersifat abnormal. Jadi karena penyakit kronik, ya, atau karena hilangnya denervation, hilangnya isyarat saraf atau hormon, dan ini boleh bersifat lokal atau tempatan dan bersifat umum. Ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan atrofi, seperti yang pertama adalah penuaan. Pada proses penuaan, sebilangan besar organ yang tidak mengalami perubahan atau return, ini biasanya atrofi akan berlaku. Ya, atrofi bermakna pengurangan ukuran atau size. Ini boleh dilihat pada otak, otot yang terutama otot kaki dan lengan, karena tidak biasa digunakan karena penuaan, dia semakin fungsinya menurun, akhirnya akan terjadi pengurangan size, atrofi. Pada penyakit kronik, misalnya pada patient cancer, kemudian kegagalan jantung kongestif, ya, penyakit paru obstruktif yang kronik atau COPD, penyakit hati cirrhosis, dan penyakit infection oleh HIV, ya, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Nah, ini banyak terjadi atrofi terutama pada muscle, ya. Pada otot-otot, kita bilang pada badan orang-orang yang penyakit kanser dia akan kurus, cachexia, ya. Kemudian kondisi iskemia. Iskemia ini penurunan aliran darah dalam badan, ya. Karena terjadi penurunan aliran darah kepada tisu atau jaringan atau organ, terjadi kondisi yang bernama hipoksia, bermakna oksigen itu akan berkurang. Selain oksigen yang berkurang, penurunan ketersediaan nutrien atau zat gizi juga berkurang. Ya, ada juga case pada stenosis arteri ginjal, penyempitan arteri ginjal. Karena terjadi hipoksia dan nutrien berkurang, terjadilah penyesuaian, adaptasi, sehingga sel itu mengalami atrofi. Pada case kekurangan zat makanan, malnutrition ini kita boleh lihat pada case orang-orang di daerah minus seperti Afrika. Di Afrika kita tengok
macam mana banyak kanak-kanak yang mengalami malnutrition. Dengan adanya malnutrition, kekurangan protein, karbohidrat, terjadilah atrofi yang bersifat umum atau generalized. Kita bisa lihat dalam otot-otot ya, pada badannya, mulai dari kaki sampai kepala ya. Lengan, kaki, rusuk, kita boleh lihat terjadi atrofi yang bersifat umum. Kemudian pada kes penurunan permintaan fungsi yang menurun ya. Ini seperti terjadi fracture, bone fracture pada kaki, pada lengan ya. Ini terjadi immobilization. Maknanya otot-otot tidak berfungsi secara normal karena dia diimmobilization supaya penyembuhan patah tulang berlaku dengan baik. Tetapi kompensasinya otot-otot akan fungsinya akan menurun, berkurang fungsinya sehingga terjadilah atrofi. Tapi atrofi yang disuse ini boleh kembali semula fungsinya dan ukurannya juga boleh kembali semula dengan exercise. Selanjutnya adalah gangguan isyarat trofik. Ya. Ini pada kes-kes kerusakan sel-sel saraf. Ya. Kemudian ada kes hormon, ya. Seperti pada perempuan yang menopause. Ya. Karena tiada lagi isyarat hormon, ya, terutama estrogen, terjadilah atrofi pada endometrium dan organ yang lain. Kemudian tekanan yang meningkat, ada pressure, ya, seperti kalau kita lihat ada orang-orang yang memakai cincin, ya, cincin atau ring pada jari tangan, karena tidak dibuka dari kecil sampai besar, boleh terjadi atrofi pada finger, jari tangan, ya, karena terjadi penyempitan di sana, penyempitan pembuluh darah, akhirnya terjadi iskemia dan atrofi. Ada case macam ini. Kemudian pada case gagal jantung, orang pada gagal jantung ini biasanya terjadi juga pengaruh pada liver, pada hati. Pada hati ini terjadi kesesakan pasif, ya, congestion, dan ini menyebabkan sel-sel hati akan atrofi. Kemudian pada pasien-pasien yang bedridden, ya, rehat yang sempurna, tidak boleh bergerak pada katil, terutama pada pasien-pasien yang tak boleh bergerak atau pasien yang sudah berumur lanjut, dia tak boleh bergerak, terjadi penekanan pada kulit, terutama kulit bagian belakang, ya, punggung, ya, dekat pantat. Nah, ini boleh menyebabkan atrofi dan akhirnya ulcer. Selanjutnya adalah atrofi of the use. Ini atrofi karena tidak digunakan. Ini terjadi pada otot rangka, atrofi otot rangka karena beban kerja berkurang. Biasanya pada case tulang patah, ya, tulang patah tidak bergerak dalam gips plaster, ya, jadi fixation, ya. Kemudian pada seorang yang sakit dan dibatasi pergerakannya dan bed rest, ya, dan tidur pada tempat tidur pada katil, ya, tidak boleh bergerak. Pada case ini terjadi penurunan awal ukuran sel, ya, yang boleh dikembalikan semula apabila activity disambung semula. Ya. Apabila penggunaannya dalam masa yang lebih lama, kemungkinan serat otot rangka menurun dalam jumlah karena terjadi kematian sel apoptosis, ya, dan juga ukurannya. Dan ini boleh mengakibatkan complexity, ya, complication, adanya penyerapan tulang, ya, yang meningkat dan menyebabkan osteoporosis, ya, karena tidak digunakan
otot dan tulang yang defixation ya biasanya kalau terlampau lama. Selanjutnya kita boleh lihat di sini ada gambar foto atrofi otot rangka. Seseorang mungkin mengalami otot-otot yang hilang pada case immobilization. Ya. Kita boleh lihat di sini kaki kanannya defixation karena patah tulang. Dan apabila ini berlangsung agak lama, kemungkinan akan terjadi atrofi, ya, atrofi otot. Ya. Karena ototnya tidak digunakan, ya, tidak berfungsi dengan normal, terjadi penurunan fungsi dan akhirnya terjadi atrofi. Ini boleh dikembalikan semula kalau tidak ada komplikasi, ya, dengan cara exercise, ya, dan fisioterapi. Di sini juga ada gambar complete bedridden. Apabila seorang mengalami sakit yang tak boleh bergerak dan harus rehat pada katil, rehat yang sempurna, tak boleh bergerak banyak, kemungkinan seseorang akan mengalami beberapa kehilangan otot. Ya. Kehilangan otot bermakna di sini bukan ototnya hilang, tapi size-nya akan berkurang. Atrofi. Selanjutnya atrofi karena penuaan, ya, yang berkaitan dengan penuaan. Selain kehilangan otot rangka dan tisu adipos, tisu lipid yang ketara, salah satu ciri penuaan adalah penurunan size dan bilangan sel yang tidak bereplikasi seperti otak dan jantung. Ukuran semua organ parenkim menurun dengan bertambahnya usia. Size otak selalu berkurang. Pada usia yang sangat tua, ukuran jantung mungkin akan berkurang. Semua proses ini disebut dengan senile atrophy, atau atrofi karena umur tua. Di sini kita boleh lihat ada foto otak normal dan yang atrofi karena penuaan. Ya, foto kasar ini menunjukkan otak normal sebelah kiri dan otak dari pesakit geriatrik yang kanan. Perhatikan di sini ada penurunan size jari yang menyempit dan salsai otak yang melebar dari octogenarian. Octogenarian bermakna orang yang berumur antara 80 dan 89 tahun. Kita lihat terjadi penurunan size, ya. Ini otak yang usia muda, ya. Ini otak yang berumur tua, dia akan berkurang size-nya. Selanjutnya adalah atrofi karena kehilangan inervasi atau isyarat saraf. Ya. Ini karena kehilangan inervasi saraf. Ya. Metabolisme dan fungsi otak rangka bergantung pada bekalan sarafnya. Ya. Kerusakan pada saraf menyebabkan atrofi serat otot yang dibekakan oleh saraf. Kejadian saraf disebabkan oleh virus polio. Virus ini menyebabkan poliomyelitis atau trauma saraf tunjang. Dan atrofi otot tulang belakang. Ini adalah contoh-contoh atrofi dari hilangnya isyarat saraf. Kemudian juga pada spinal muscular atrophy, atrofi otot tulang belakang. Ini adalah gambar orang yang terinfeksi dengan poliovirus. Poliomyelitis yang disebabkan oleh enterovirus dari keluarga Picornaviridae adalah penyakit lumpuh otot yang disebabkan oleh pemusnahan neuron motorik pada sistem saraf pusat dan boleh menyebabkan lumpus parah atau lumpus penuhnya. Di sini kita boleh lihat ada gambar, ya. Ada gambar orang yang illustration gambar orang yang terkena infeksi poliovirus, mulai dari otot kaki sampai otot lengan boleh terjadi atrofi. Kita lihat di sini gambar real dari anak-anak, ya, orang yang berkulit hitam ini terkena infeksi poliovirus.
Kita lihat otot-otot kakinya, ya, mulai dari sini nih, kita lihat di sini sampai ke arah paha ini mengecil, ya, atrofi. Dan ini juga nampak kelihatan tangannya juga mengecil, ya. Ini adalah gambar hewan percobaan yang dibuat mengalami spinal muscular atrophy. Ya. Spinal muscular atrophy adalah penyakit genetik, ya, yang dicirikan dengan kelemahan dan atrofi otot-otot yang digunakan untuk bergerak, ya. Otot-otot rangka, terutama otot-otot lengan, kaki, dan otot-otot pernapasan, ya. Kita lihat di sini anak yang mengalami spinal muscular atrophy, otot-otot pernapasannya lemah dan atrofi. Dia menggunakan alat bantu pernapasan di sini, ya. Ini otot-otot lengan, kaki, ya, otot-otot pernapasan yang secara umum yang terjejas pertama sekali, ya, otot-otot yang dipengaruhi pertama sekali. Kita lihat juga di sini ada mice, ya, yang mengalami SMA, dan ini yang normal, size badannya nampak berkurang, ya. Pada hewan yang sakit ini mengalami atrofi pada otot-otot rangka, ya. Ini karena disebabkan hilangnya sel-sel saraf, ya, sel-sel motor neuron, ya, yang mengontrol, yang mengawal pergerakan otot. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita mengenai adaptasi sel. Insya Allah kita sambung pada bagian selanjutnya, bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.